tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersungguh menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini. Penuhi setiap hati kami, Tuhan. Kami belum merasakan kasih dan hadir-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersungguh. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Penuhi setiap kami. Kami diam dalam hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Amin. Kami rasakan indahnya kekudusan-Mu. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersungguh menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, memenuhiku, ya hadirat kudus-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Hati dengan kasih Kristus, Ibu Gembala, buka ibadah kita di dalam doa. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu karena kami mau merasakan akan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau selalu nampak dalam hidup kami, karena kami adalah orang yang percaya kepada-Mu. Hidup kami tergantung kepada-Mu ya Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kembali kami datang beribadah kepada-Mu. Kami mau mengalami sukacita, damai, sejahtera dari Engkau. Kami rindu Allah selalu bekerja dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus memimpin kami untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang melimpah dalam hidup kami. Kami boleh bergerak, bekerja, datang di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau selalu mengkuduskan, sucikan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami mau datang kepada-Mu, beribadah kepada-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena berkat Allah itu selalu melimpah dalam hidup kami. Ibadah kembali kedua ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpin semua kami, sukacita, damai, sejahtera. Tuhan berikan kemuliaan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan pekerjaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai karena Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sang kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
sujud di hadapannya. Angkat tanganku, naikkan pujian, pujian ikhlas sangka kalah. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya tepuk tangan dan katakan, sebab Tuhan baik. Amin. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih keras lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, tambahan pengumuman akan diadakan baptisan air nanti sore di tempat ini jam 3:15. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk dibaptis bisa meminta formulirnya di pengerja. Juga dengan bersertakan foto 3x4 2 lembar dan jangan lupa membawa pakaian ganti. Puji nama Tuhan, hanya ini tambahan pengumuman. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan nanti yang disampaikan oleh hambanya menjadi kekuatan, menjadi penghiburan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita undang bagi berdiri. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, pemberang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku,
Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Bukalah hati kami untuk diisi dengan taburan firman-Mu. Sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Membuat rohani kami makin maju, kami lebih mengasihi dan mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita syukur, terima kasih kepada Tuhan, di mana pada saat ini kita boleh beribadah lagi, ya, untuk kedua kali sesudah sekitar 4 bulan kita tidak beribadah bersama-sama. Dan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul atau tema, keuntungan menantikan Tuhan. Dalam kehidupan kita tentu kita senang dengan kata keuntungan, keberuntungan, hoki, ya, dalam bisnis mendapatkan keuntungan, dalam pekerjaan mendapatkan keuntungan, dalam studi lulus ujian itulah keuntungan, waktu sakit sembuh itulah keuntungan. Dan di hari-hari ini kita juga harus sabar menantikan kapan masa pandemi ini berlalu maksudnya. Ya, sekarang kita ada pada masa new normal, artinya dalam keadaan sakit kita harus berusaha, dalam keadaan ada pandemi kita tidak boleh tinggal terus di rumah. Nah ini, tapi ada satu waktu kita akan tiba kepada hal yang luar biasa. Sekarang semuanya terbatas. Ya, seminggu lalu saya katakan kalau saudara mau ke Bali, ke Balikpapan ataupun ke Batam, saudara harus mengusur ya PCR ya. Jadi lebih dari rapid. Ya. Kemudian mulai tanggal 23 nanti saudara yang kerja di Surabaya dan tiap Sabtu pulang harus urus rapid, jadi 2 minggu sekali. Ya kasihan bagi karyawan yang pulang, karena waktu masuk sana akan dilihat apakah kita ikut rapid test atau tidak. Ya ini banyak hal yang membuat kita harus lebih banyak di rumah, usaha kita terbatas, dan hari-hari ini dunia lagi anjlok. Amerika, ya, Tiongkok, ya ekonominya merosot. Singapura yang terbaik di Asia Tenggara sekarang di bawah 0, minus. Artinya pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Ya Indonesia juga mengalami hal yang sama. Ya, tapi kita menantikan sesuatu bisa berjalan normal kembali. Ya, supaya bisnis bisa jalan, pariwisata bisa jalan, kuliner, segala sesuatu bisa jalan dengan baik. Apa? Harus menunggu dan menanti. Ya. Dan inilah kita harus lakukan. Kita tidak seperti biasa. Kalau jalan harus pakai masker. Masuk di satu tempat harus cuci tangan. Ya. Ketemu dengan teman harus jaga jarak. Ya. Tapi ada satu hari kita nantikan di mana kita bisa berjabat tangan, kita bisa berangkul satu sama lain, dan itulah yang kita nantikan. Tapi di dalam firman Tuhan saat ini keuntungan menantikan Tuhan. Ya, jadi di samping kita menunggu ekonomi menjadi baik, usaha menjadi baik, hidup kita menjadi baik, ada satu hal yang lebih penting lagi, ialah keuntungan kalau kita menantikan Tuhan. Mari kita baca ayat pokoknya Mazmur 37 ayat 9. Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 dulu. Sama-sama baca. 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidup, karena orang melakukan tipu daya. Jadi firman Allah minta kepada kita berdiam diri. Di masa pandemi ini,
di masa yang sukar ini, di masa yang sulit ini, firman Tuhan katakan, biarlah kita berdiam diri. Ganti kita mempersalahkan suami kita, istri kita, anak-anak kita, majikan kita, ya. Firman Allah katakan berdiam diri. Ya. Dan apa? Nantikan Tuhan. Ya, berdiam diri kan Tuhan artinya menanti pertolongan Tuhan. Dan jangan marah kalau kita melihat ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, toh mereka sukses. Ya, ayat 8. Ayat 8. Marah dan tinggalkan penasihati, jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita hari ini supaya lebih bersabar. Ya, sabar. Kalau sabar tuh ada keuntungan. Kemarin saya ya di Facebook dapat dari jemaat. Oh, saya bilang lagi siap buat firman Tuhan. Bisa ganggu sebentar? Enggak apa-apa saya bilang. Om, rekeningnya M-Banking atau internet? Iya, saya bilang saya M-Banking, BCA. Ya, Om bisa transfer sama saya. Nanti malam jam 8 saya kembalikan. Ya, saya bilang banyak saya transfer. Ya, saya bilang saya transfer ke BCA ya. Dia bilang, Om ke BNI saja. Ya boleh saya bilang. Terus kirim nomornya. Loh, saya lihat. Saya memang kurang pintar. Lihat kok 10 digit. Ya, saya pikir 10 digit itu BCA karena BRI itu 13 atau 14 BNI. Terus saya kaget loh kok dia minta BNI kok 10 digit. Saya bilang ini nomornya bukan BCA. Ini bukan nomornya BNI. Ya Om, coba pakai 09 dulu baru kirim. Saya seperti dikasih tahu sama Tuhan, hati-hati. Ya, saya coba telepon langsung orangnya bilang, Om enggak kok. Masa saya mau pinjam uang di Om? Saya bilang, saya kaget saudara-saudara. Loh. Akhirnya enggak jadi transfer saudara-saudara. Nah, ternyata kita harus hati-hati, kadang-kadang ada orang yang memakai Facebook kita atau apa, seperti beberapa waktu yang lalu ada jemaat sampai kirim ke saya. Tapi bukan yang terima, orang lain yang terima. Om tolong kirim pulsa. Wah, dikirim 300.000 saudara. Teman dari Jogja kirim juga. Ya. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Dan kadang-kadang membuat kita marah saudara. Ya. Tapi inilah Tuhan mau supaya kita berhenti marah dan tinggal. Saya enggak marah ke orang itu. Ya, saya cuma nanya, kamu besok masak sate kambing atau gulai? Saudara-saudara ya. Karena saya ingin tahu kalau orang yang saya kenal itu dia masaknya lain. Oh, dia bilang, Om iya nanti saya kirim gulai dan sate. Yang saya tahu orang itu tukang bikin salad saudara. Ini kita harus hati-hati ya. Tapi tidak perlu kita marah. Ya, berhenti marah dan tinggalkan. Ayat 8, 9. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Sama-sama baca sekarang. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan apa? Mewarisi negeri. Tetapi orang-orang itu ganti dengan saya. 2, 3. Tetapi saya yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mewarisi negeri artinya rasa damai, rasa sejahtera. Ya. Apalagi Tuhan bukan siapkan kita hanya negeri di dunia ini, tapi negeri di sorga sana. Sekarang secara cepat saya ingin sampaikan, apa sih keuntungannya kalau kita menantikan Tuhan? Tentu ada keuntungan. Ya, kalau seorang kuliah, keuntungannya sesudah tamat dia selesai. Orang kerja keras,
dia masuk sekolah militer, dia masuk sekolah polisi, dan sesudah selesai dia senang, saudara. Tentu mengeluarkan tenaga, biaya. Tapi ini apa keuntungannya menantikan Tuhan? Jadi saudara mau tahu apa ada bonusnya enggak kalau kita setia sama Tuhan? Ya, mari kita lihat keuntungannya. Kalau kita menantikan Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Ini yang pertama. Kalau kita menantikan Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari, Mazmur 40 ayat 2. Mazmur 40 ayat 2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Berhenti sini dulu. Ini yang saya mau. Kita menantikan Tuhan dengan sangat, ya, dengan sungguh-sungguh kita menantikan Tuhan. Ya, waktu saya pacaran, ya, dan datang kepada istri saya, ya, saya bilang nanti jam 7 saya mau datang. Waduh, dia menantikan dari jam 4, dia sudah dandan, sudah pakai baju yang bagus, menantikan, senyum. Apalagi kita menantikan Tuhan, ya. Kita menantikan Tuhan dan Tuhan datang. Tuhan menjenguk kepadaku dan Tuhan mendengar teriakku minta tolong. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong. Dan Alkitab katakan Tuhan mendengar ku minta tolong. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan pasti dengar. Tapi ada saatnya saudara berdoa, jangan Tuhan tolong saya. Teriak, Tuhan. Sini katakan teriak. Ada saat kita berdoa, Tuhan tolong anak saya mau ini. Tuhan tolong istri saya, Tuhan tolong anak-anak saya, Tuhan tolong gereja saya. Ini bagi orang yang mau menantikan Tuhan. Ya. Keempat, ayat yang keempat. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan nyanyian baru dalam mulutku. Ini. Jadi Tuhan berikan kepada kita nyanyian baru itu bukan kita harus nyanyi, bukan. Nyanyian baru itu artinya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berkata Tuhan baik. Dahsyat. Tuhan luar biasa. Ini. Sehingga orang dunia lihat lagi pandemi, lagi ada. Ya, dan mereka kaget, mereka takut malah. Dan akhirnya mereka juga percaya kepada Tuhan. Ya, inilah kita. Jadi yang pertama, kalau kita mau menantikan Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Ikuti saya. Tuhan pasti tolong saya. Lebih keras. 2, 3. Wanita. 2, 3. Pria. 2, 3. Loh, pria ini tidak mau ditolong Tuhan. Pria. 2, 3. Ya, karena pria lebih sedikit ya. Pria wanita. 2, 3. Jadi kalau kita tahu, jangan saudara di rumah, Tuhan, apa kira-kira saya mau ditolong Tuhan? Apa kira-kira Tuhan mau berkati saya? Tidak. Ya. Karena Tuhan pasti menolong. Ya. Kalau apa? Kalau kita seperti ada nyanyian baru, terima kasih Tuhan. Aku lagi sakit, aku yakin aku sembuh. Terima kasih Tuhan, aku lagi rugi, tapi pasti aku akan untung. Terima kasih Tuhan, sekarang pintu masih tertutup, tapi aku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara harus tahu, kalau Tuhan tutup, tidak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka jalan, tidak seorang manusia pun, tidak seorang perwira sekalipun, tidak seorang jenderal sekalipun, tidak seorang bupati sekalipun dapat menutup jalan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan
Allah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang pasti menolong. Kedua, keuntungan menantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Ya, keuntungan yang kedua mendapatkan kekuatan baru. Senang kita. Ya. Ibu-ibu, Bapak, ya, supaya tetap sehat. Ada yang minum jamu, ada yang minum air pepaya, macam-macam. Saya tiap pagi saya minum antangin karena saya lihat profesor ya yang terkenal di Jakarta di TV dia selalu minum antangin dan karirnya naik terus ya dari dosen biasa, dosen luar biasa akhirnya menjadi komisaris utama perusahaan yang terbesar di Indonesia. Ya, minum antangin aja tertolong. Ya, apalagi kita. Kalau kita nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan dari sorga. Teman saya bilang, rajin-rajinlah minum jamu. Saya bilang jamu apa? Dia bilang jamu galian surgawi. Itulah firman Allah. Ya, yang lain jamu pusaka, yang lain cuma jamu nyonya tuan atau apa? Nyonya menir, ya lain macam-macam jamu saudara-saudara. Ya, macam-macam jamu. Tapi kita datang ke gereja mendapatkan jamu ramuan surgawi. Sehingga apa? Kita mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti apa? Waktu mau nelpon, low bat. Harus di charger dulu. Mobil tiba-tiba tidak bisa jalan. Oh, akinya mesti di charger dulu. Ya, diesel gereja bolak-balik kami charge, tidak bisa. Tanya sama Parman, sama Elan, baru om, mesti ganti. Ini Tuhan, apalagi Tuhan. Dia akan memberikan kita kekuatan baru. Yesaya 40 1. Yesaya 40 ayat 1. Mari sama-sama baca. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan siapa? Menantikan Tuhan akan apa? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah kita. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jadi kalau kita menantikan Tuhan, ya, kita bukan lemah, kita bukan tidak berdaya, tetapi mendapatkan kekuatan baru. Dan kita ini seperti Raja Wali. Beda seperti burung emprit. Burung emprit itu paling tinggi terbangnya 10 meter, 10-15 meter. Ya. Burung tekukur bisa terbang 50 meter di atas. Tapi burung Raja Wali dia terbang 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 sampai 7000, 8000 meter. Sehingga di Amerika Latin pesawat-pesawat bukan takut kilat, bukan takut guntur, bukan takut tabrak pohon, takut tabrak gunung, tapi takut sama burung Raja Wali. Karena burung Raja Wali ini kalau dia terbang rombongan. Kalau propeller pesawat itu sedot 5 Raja Wali, langsung jatuh pesawatnya. Itu tidak jalan. Demikian dengan kita. Akan mendapatkan kekuatan seperti burung Raja Wali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yaitu apa? Terbang naik. Di atas kesusahan. Di atas masalah. Di atas persoalan, di atas pandemi, kita terbang naik. Karena ada kekuatan sayap yang berbicara Roh Kudus. Dan kalau kita lari, tidak menjadi lesuh. Inilah kita saudara. Dan kalau kita berjalan, tidak menjadi lelah. Karena apa? Kita bersama-sama dengan Tuhan. Nyanyian Pantekosta pertama, ku berjalan serta Tuhan. Terus, dia pimpinku panjang jalanku, ku berharap siang dan malam berjalan serta Tuhan. Siang malam jalan serta Tuhan, tidak pernah capek. Terbang bagaikan burung Raja Wali, bukan seperti burung emprit, bukan seperti burung tekukur, tapi
burung Raja Wali. Dan yang terakhir, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya orang Manado ini senang makan hampir semua binatang yang ada di kebun binatang, orang Manado itu makan. Ya, tikus, kucing, meong, ya, RW. Waduh, kapan pingin makan RW? Tahu-tahu Rudi bilang, Pak Manurung mau kasih RW ya, puji Tuhan ya. Tapi bukan minta ini ya, nah, jangan besok dikasih, jangan ya. Saya bilang, luar biasa ya. Inilah kita ya. Inilah kita sesuatu yang mengalami kebaikan orang ya. Banyak jemaat, semua jemaat baik di sini saudara-saudara ya, dan luar biasa. Dan Tuhan mau kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, kita harus selalu senyum kepada semua orang. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Senyum itu memkuatkan dia, memberkati dia. Ya, tapi jangan anjing liwat saudara senyum. Wah, itu mesti ke apa tuh Malang, Sumber Porong sana saudara-saudara ya. Ah ini. Tapi anak-anak waktu papa mama bilang ke mall. Aduh senang sekali. Mau beli sepatu, mau beli baju, ya, mau beli handphone. Waduh, luar biasa saudara-saudara. Inilah kebaikan, ya, kebaikan Tuhan. Satu waktu saya mau beli buat anak angkat saya troli, karena dia punya anak, ya, mau beli. Saya kasih uang sama ibu gembala. Ibu gembala lihat, kok kurang. Dia pergi ke Kediri, dia cari yang bagus sekali saudara, ya. Ya, yang saya suruh beli itu mungkin pakai pagi, minggu depan rusak saudara. Ya, tapi yang ibu gembala beli saudara, ya nanti mungkin anak 1, anak 2, anak 3 sampai anak 13 tidak rusak-rusak saudara-saudara. Ya inilah kita, anak-anak mengalami kebaikan orang, tapi lebih dari itu kita mengalami kebaikan Tuhan. Ya, Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya coba baca sama-sama ya. Tuhan baik bagi orang, ganti dengan bagi saya. Karena bagi orang, oh bagi ini, bagi itu bukan. Sekarang kita bilang Tuhan baik bagi saya yang berharap kepada Tuhan. Ya, dan bagi jiwa saya yang mencari Tuhan. 2, 3. Tuhan baik bagi saya yang berharap kepada Tuhan, bagi jiwa saya yang mencari apa? Mencari Tuhan. Ini kebaikan Tuhan luar biasa. Ayat 26. Ayat 26. Nah ini harus kita lakukan. 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan menggerutu. Jangan ngomel, jangan ada ya. Ibu gembala udah berapa hari saya bilang ngomong itu ngomongin, saya bilang diam. Tuhan pasti tolong. Sama-sama baca. Adalah baik, ya tunggu, adalah baik. Bukan hanya menanti, saya menanti ya. 2, 3. Adalah baik, saya menanti dengan apa? Dengan diam, jangan ngomel sama suami, ngomel sama istri, ngomel sama orang, bukan. Tetapi Tuhan katakan adalah baik kalau saya bapak-bapak, kalau saya ibu-ibu, kalau saya anak muda, diam. Izinkan Tuhan yang bekerja. Ya, izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan bekerja. Ya. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, usaha kita, bisnis kita, dan berkat Tuhan. Kalau kita ada saat ini, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Silakan. Kita dengar pujian ini, betapa indahnya kemurahan Tuhan itu kalau kita selalu mau menantikan Tuhan. Kemurahan Tuhan kita ada, nantikan Tuhan terus. Karena Amin. Janji Tuhan
sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tuhan ajaib, Tuhan ajaib, Dia mau tolong. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Sekali lagi. Sembah Dia. Glory. Amin. Kasih kekasihku, pulanglah ke rumah kamu masing-masing dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus akan beserta dengan kita kalau kita selalu mau menantikan Tuhan, menantikan kesembuhan dari Tuhan, menantikan berkat dari Tuhan, menantikan kekuatan dari Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Semua yang percaya akan firman akan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Hari Selasa ada ibadah kaum wanita jam 5 sore.